Oke, orang yang terkenal sebagai Renatus Cartesius dan sekaligus penemu gradien adalah silahkan dibaca. Nah, lingkaran L berpusat di titik A 1,2 dan melalui titik 3, negatif 1. Jika garis G bergradien 2 akar 3 dan menyinggung lingkaran L, persamaan garis G yang mungkin adalah, oke, kita lihat lingkarannya berpusat di titik A ya, di titik A 1,2 ya, titik A 1,2 itu titik pusatnya dan melalui titik 3, negatif 1. Berarti itu salah satu titiknya ya, ada pusat ada titik. Jika garis G bergradien 2 akar 3, oke, dan menyinggung lingkaran L, persamaan garis singgung G yang mungkin, oke, berarti ada gradiennya ada. Oke guys, berarti tadi ada ya, pusatnya ada, titik ada, M ada, berarti kita nyari jari-jari karena si titik ini melalui titik ya, melalui titik, berarti R sama dengan D juga sih, R sama dengan D ya, berarti kita pakai akar yang itu X1 nya berarti ini ya, ini X1, ini Y1, ini A, ini B gitu ya, jarak antar dua titik sebenarnya ya. Berarti X1 3 dikurang 1 dikuadratkan ditambah ya, Y1 nya negatif 1 ditambah kurang 2 dikuadratkan, negatif 1 dikurang 2 dikuadratkan, berarti ini jadi 3 kurang 1 2 kuadrat 4 ditambah ini jadi min 3 kuadrat 9, 4 tambah 9 jadi akar 9 tambah 4 13 ya, akar 13, jadi akar 13, kita dapat R nya sama dengan akar 13. Next, berarti kita pakai rumus ya, rumus yang mana bebas sih sebenarnya, ada banyak, tapi kita pakai rumus yang umum aja, yang Y min B sama dengan plus minus, plus minusnya bukan di sini, M dikali X min A gitu ya, plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Ini gradiennya 2 akar 3 ya, berarti Y dikurang B, B nya 2 sama dengan M, M nya 2 akar 3 dikali X, X nya tetap X dikurang A, A nya 1 plus minus R, R nya itu tadi akar 13, akar 13 dikali akar 1 ditambah M, M nya itu 2 akar 3 dikuadratkan gitu teman-teman. Nah, 2 akar 3 dikuadratkan, oke, berarti Y min B nya masih tetap, Y min 2 nya masih tetap, ini 2 akar 3X dikurang 2 akar 3 ditambah plus minus akar 13 dikali akar 2 masuk ke atau jadi 4 kali 3 12 ya, 12 jadi 13 juga, ini akar 13 juga ya, ini 12 yang ini 1 akar 13, berarti jadi Y min 2 sama dengan 2 akar 3X. Ini sesuai by request aja ya, kalau misalkan enggak dimasukin ke dalam ya gini bentukannya gitu, sesuai PG aja kalau PG, berarti ini 13 ya. Oke, berarti nanti Y sama dengan 2 akar 3X gitu, min 2 akar 3 min 2 plus minus 13, berarti nanti akan ada dua jawaban. Nanti lihat aja di PG yang mana, Y sama dengan 2 akar 3X min 2 akar 3, kalau min 2 plus 13 berarti jadi
jadi plus dong, plus 11. Atau Y sama dengan 2 akar 3X, ini X nya di luar akar ya, min 2 akar 3 ya. Kalau min 2 jadi min 15. Nah jawabannya antara ini dengan ini. Nanti lihat aja di PG nya seperti apa. Kedudukan garis G terhadap lingkaran L jika D lebih dari A. Ini gampang banget lah, lihat aja nanti, atau hafalin aja lah, bisa lah ya. Ini juga sama, aduh apalagi ini gampang banget ya, sama dengan lagi. Oke lanjut, persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat di titik 4, negatif 2. Nah yang ini pakai langsung aja berdasarkan soal ya. Soalnya kan x kuadrat plus y kuadrat itu ya, min 4x plus 2y sama dengan 0. Titiknya 4, negatif 2, yang ini jadi x, yang ini jadi y, yang ini x1 y1. Kan rumusnya kalian ingat ya, kalau misalnya kayak gini kan berarti x1 gitu ya dikali x ditambah y1 dikali y dikurang 4 dibagi 2 gitu ya, x1 ditambah x, selanjutnya juga y ditambah 2 dibagi 2, berarti nanti y1 ditambah y, karena nggak ada c ya udah t sama dengan 0 langsung. Aduh pilek, sorry guys. x1 nya ya udah ini udah dimasukin juga kan si 4 nya, berarti x1 nya 4x ditambah y1 kali y nya negatif 2y min 4 bagi 2 negatif 2 ya, negatif 2 karena di sini, tapi di sini ada x1 nya belum dimasukin. Negatif 2 aja kita tulis dulu, x1 nya 4 plus x ditambah 1 dikali y nya berarti negatif 2 ya, negatif 2 plus y sama dengan 0. Oke berarti ini jadi 4x dikurang 2y dikurang 8 dikurang 2x, ini ya negatif 2 kali 4 negatif 8, negatif 2 kali x negatif 2x ditambah, jadi dikurang dong, jadi dikurang 2 ditambah y sama dengan 0. Oke jadi 4x dikurang 2x, yang ini 4x dikurang 2x jadi 2x, min 2y ketemu positif 1y jadi min 1y, min 8 ketemu min 2 min 10 ya, 10 sama dengan 0. Atau kalau mau dijumlahin si y nya jadi 2x min 10 sama dengan y, atau y sama dengan 2x min 10. Nah gitu, cari di PG nya ada atau tidak. Next, salah satu titik potong garis 2x plus y sama dengan 4 dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Oke, kalau ngomongin salah satu titik potong berarti artinya di mana mereka saling memiliki nilai yang sama. Ini sebenarnya konsepnya konsep jadul banget. Kita buat substitusi aja guys, jadi jumlahin y nya, y sama dengan 4 min 2x gitu ya, kita masukkan ke y yang ini guys, jadi x kuadrat plus y nya kita rubah jadi 4 min 2x dikuadratkan sama dengan 13, x kuadrat ditambah ini jadi 16, ini 4 dikuadratin 16, 2 kali negatif 2 negatif 4, negatif 4 kali 4 negatif 16x, ini negatif 2 kuadratin jadi positif ya, 4x kuadrat sama dengan 13, atau 13 nya ke sebelah kiri bisa lah. Ini 1 tambah 4 jadi 5x kuadrat, 5x kuadrat dikurang ya,
16x, terus ini jadi 6 ditambah 16 dikurang 13 sama dengan 0, atau 5x kuadrat min 16x, ini jadi 3 ya, 16 kurang 13 jadi positif 3 sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya. Ini 5 kali 3 15 ya. 15 yang hasilnya negatif 16. Jika dijumlahkan dan jika dikalikan jadi positif 3. Yang jika dikalikan jadi positif 15. Oke, berarti 15 sama 1, 15 kali 1 atau negatif 15 dikali negatif 1. Nah, ini yang menyebabkan dia jadi negatif 16. Berarti ini 5x, ini 5x ya. Min 15-nya masuk. Yang di sininya negatif 1-nya masuk ya, sama dengan 0 gitu. Berarti 5x min 15 sama dengan 0, atau 5x min 1-nya sama dengan 0. Berarti x yang pertama 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 bagi 3, bagi 5 sama dengan 3, atau 5x min sama dengan 1 ya, 0 tambah 1, 1, x sama dengan 1/5. Nah, ini belum beres karena ini baru nilai x-nya, sementara yang ditanya titik potong. Kalau titik potong berarti harus ada nilai x dan nilai y-nya. Nah, berarti untuk y1-nya y sama dengan 4 dikurang 2 kali 3 ya. Jadi 4 dikurang 6, 4 dikurang 6 negatif berapa? Negatif 2 ya. Berarti titik yang pertamanya x-nya dimasukin 3, berarti 3, negatif 2. Oke, berarti yang kedua sekarang y sama dengan 4 min 2 dikali 1/5 ya. Ini kan jadi 4 dikurang 2/5. Atau 5 kali 4, 20 kurang 2, 18 ya. 18/5. Berarti titik keduanya masukin 1/5 jadi 18/5. Oke, ini titik keduanya satunya. Gitu guys. Next, diketahui lingkaran A, oke, ada ini, dan lingkaran B-nya ada itu. Kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Kedudukan di antara dua lingkaran berarti kita harus nyari jari-jarinya guys, sama nyari nilai D-nya. Oke, berarti kita nyari jari-jarinya dulu. Kalau ini kan pusatnya udah jelas ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Berarti pusatnya ini 0,0, R-nya berarti akar 16 ya, akar 16 itu 4. Oke, berarti yang kedua nggak usah ditulis lah ya, persamaannya langsung aja. Lihat aja nanti R yang gedenya yang mana. Pusatnya berarti 6,3 ya. 6,3 ini dari negatif 12 bagi negatif 2, ini bagi negatif 2. Terus jari-jarinya, nah ini harus cari dulu. R-nya yang kedua itu berarti akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 41. Karena di sini positif 41-nya jadi kurang 41. 6 kali 6 36, 36 ditambah 9 dikurang 41. 36 ditambah 9 45 dikurang ini akar 4. Akar 4 itu 2. Oke, berarti ini R kecil. R kecilnya 2, ini R besarnya gitu ya. Terus kita bandingin sama si D. Si D itu dari apa? Dari jarak antara dua titik pusat ya. D-nya jarak antara dua titik pusat. Berarti pusatnya 0 sama 6 ya. Kita ambil ini X1 Y1 dulu lah. Ini berarti X2 Y2. Berarti jarak antara titik kedua titik X1 kurang langsung aja ya. Berarti 0 kurang 6 dikuadratkan ditambah
0 kurang 3 dikuadratkan gitu. Ini cara nyari jarak antar dua titik. 6 kali 6 36 ditambah 9 ya. Ini kan min 6 dikuadratin 36. Ini min 3 dikuadratin jadi 9. 36 tambah 9 45 gitu ya. 36 tambah 9 45 ya. 45 itu berarti berapa? 3 akar sekian. Iya benar. Akar 9 kali 5. Akar 9 itu 3. Akar 5 tetap di dalam. Itu ya. Nah, 3 akar 5 ini harus dicari, guys. 3 akar 5 itu, akar 5 itu nilainya berapa ya? Harus dicari, makanya kayaknya harus pakai bentuk akar. Akar 45 akar 3 akar 5 itu berapa ya? Atau kita cari langsung aja akar 45. Akar 45 itu 6,7. Ada di 6,7, guys. Ya berarti harus pakai kalkulator ya. Oke, ada di 6,7 berarti ini 2, sekian ya. Oke, segitulah pokoknya. Berarti kita bandingin, berarti si R-nya itu R dikurang R dulu ya. R kurang R-nya 2, R ditambah R-nya sama dengan 6 ya. Oke, berarti ini D lebih dari R ditambah R atau R ditambah R kurang dari D. Nah, bisa aja kayak gitu. Dan menurut aturan kalau misalkan D lebih dari R ditambah R atau yang ini ya, itu artinya kedudukannya kedua lingkarannya tidak berpotongan atau tidak saling lepas gitu. Karena jarak antara dua titik pusatnya gitu ya. Nah, kayak gini. Lebih dari besar jari-jari ini ditambah besar jari-jari ini gitu. Jadi dia tidak bertemu atau tidak berpotongan gitu, guys. Next. Diketahui koordinat titik A, B, C titik yang berada di dalam lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 26. Berarti ini langsung masukin aja, guys. Z. Jadi masukin aja nilainya gitu. Jadi si ini jadi 1 kuadrat 1 ditambah 5 kuadrat 25. 26. Oke, A masuk gitu ya. Ini yang berada dalam lingkaran A masuk. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 ditambah perkali 4 16. Ini 20. Berarti ini enggak masuk. C nya negatif 4 dikurangi 16 ditambah 16. Ini 32. Ini tidak masuk. Berarti jawabannya yang A. Pertama kali masukin juga udah ada ya, tinggal dilihat PG-nya apakah jawabannya tunggal cuman A jawaban A, B jawaban B, atau A B salah, B C salah, A salah, atau dan lain sebagainya. Tinggal dilihat ya.